Dan MU di babak pertama tuh ngadepin 44 kali shot dan itu tuh kebiasaan MU kan 44. Sekarang 44. Lawan Everton. babak pertama. Sorry, nggak mungkin gila. 24, sorry 24. Everton 24. Babak pertama. Iya. Biasa aja dong aja. Pep juga kayaknya takut KDB ngambek tuh, makanya nyamperin ke kursinya kan. Iya, Kayak Lu nggak dia ngomong Mau main lagi nggak? nggak apa-apa main lagi gitu. selamat datang kembali di Tekom Bebas. Kita sekarang bertiga dan kalau misalkan ada yang nanyain mana bang tamu undangannya, sebenarnya ini tamu undangan. Oh iya sih. Sekarang konten kreator di TikTok, sama Stop. TikToknya apa? Stefanus Apridita. Nah, itu lebih banyak dari yang dia post di Reels tuh. Oh iya. Karena emang apa ya, disiapin untuk TikTok kayaknya TikTok, spesial. karena dia udah analisa tentang TikToknya udah dalam, udah tahu sisi komersil TikTok. Dalam Bagaimana sekejap mengadaptasi. Iya. Sehari satu, insya Allah. Konsistensi. Gimana kontennya yang ini? Jangan ya. Kirim kali ya? Kirim. Pokoknya fans MU yang kalau misalkan bingung kalah nih harus ngapain. Iya, benar. Itu berdamainya. Buat refreshingnya ini nonton kontennya Dita. Betul. Ada analisisnya dikit-dikit. Oh, ada juga. Ilmu-ilmu, ada acting nggak? Ada acting. Siapa tahu kan banyak. bisa dilirik Joko Anwar kan. Karena kan konten creator MU beda-beda, Pip. Beda-beda. Iya. Ada yang maksudnya emang perasaan saat itu, ya kan, teman kita. Ada yang Langsung. tentang apa, tentang situasi MU. Sketsa. Ada sketsa, ada analisis. Nah, ini POV banyak nih. Banyak. kita nih. Dari HRD. Nah, Ya, ada jadi dari bangun tidur. bangun bangun tidur ya. Dukun cabul. Diksi. Selamat tapi buat MU menang. Ya, betul. biasa. Ini kita langsung MU aja pertama MU nih. menang, Arsenal menang, Barcelona menang, Madrid menang, City imbang. City imbang, Jurgen Klopp pergi. Iya. Tapi sebelum bahas Arsenal dan MU, lu samena-mena dulu dong. Aduh, konten Jo. Konten. Akrab ya, akrab. Katanya kamu gini-gini. Kan gua gini. Gua gini. Dia di belakang, Gua di belakang. Iya, Support. Iya. Minggu ini. Iya. Banyak kelucuan. Enggak, itu sebenarnya banking, Bib. Banking. Jadi waktu siaran bareng Aldi sama Mutia nih, Ya. buat yang nggak tahu konteksnya di IG gua. Yang nonton Liga Inggris pokoknya tau lah Jerry siapa, Aldi siapa, Mutia jadi siapa. apa? Udah beberapa. Ada baikan. Enggak ada masalah, anjir. Enggak, gue emang ngebanking. Jadi kan gue bawa tripod, foto yuk gitu. Terus kata Aldi, udah sekalian aja konten. Oh ya udah, nyetok. Ya udah banyak tuh ntar tuh, mungkin bisa. Oh, yang sesuai sama konteks ya. Sesuai, ada ngecen, ada apa. ngecen. Tapi nggak tahu nih keluar apa enggak. Gue juga Oke. kemarin kaget itu keluar. Agak kaget. Oh ya Havertz golin. Iya. Gitu. Terus ya udah, terus habis itu di post. Ya udah sekalian udah collab aja biar rame. Nah, gue udah pede begitu. Sekarang lu kan daripada sendiri tag collab aja. Iya. Biar rame. Ternyata 44.000 Banyak, Lumayan, pasti lumayan. Arsenal juga lagi banyak. Berarti Lagi lu naik. konten kayak Havertz golin atau Martinelli juga lagi bagus gitu. Lu udah nge-banking ini juga nggak Arsenal ntar turun lagi? Keempat. Iya, apa namanya, Jatuh. konten-konten nangis. Oh. Gagal juara, ya kan? Iya, patah hati ya, POV. Iya. Kepleset kali ya, kepleset. Gue tuh bisa. Iya. Kandangnya konten kreator. Kandang, tentunya kandang. Kandang, karena semua berkonten ria. Cuman bentuk supportnya memang ajaib-ajaib. Nah. Dihina ya, sama temen sendiri. Ya, nggak apa-apa. Gitu. Nggak apa-apa, itu kan support. Jadi bentuk serba support. salah ya, Dit. Kalau jadi kayak lu kan, tadinya kan kita, ayo dong, Dit. Ayo dong, konten. Tinggal lu yang belum konten. Iya. bener sih. Gara kita berdua. Apalagi seksi ininya Manchester United. MU gitu. lagi. Nah, Ngecit. privilege. Sekarang udah konten. Konten dibilang ego. Dibilang ego, ngasih makan ego. Ngasih makan ego. Ya kan sejauh ini. Iya. Sekarang masih ego, nanti brand masuk. Amin. Ya kan? Iya. Nah itu Soalnya dia. yang interview juga tuh, kamu bisa apa, Rashford? Itu bagus banget sih menurut Bruno gua. bisa apa? Oh kalau nggak bisa, nih ada brand ini. Nah, siapa tahu mencerdaskan kamu ya. Iya. Terus kayak maksud gue nih ya, kalau lu ngerasa ngapain siapa bikin top 5? Loh, ada top 5 tempat-tempat yang patut dikunjungi. Nah, bisa. Top 5 misalnya makanan berbuka Iya, puasa. betul. Bisa masuk. Masuk semua. Di situ. Lu apa lu konten lu yang bisa dijual?
Enggak, dia dari siaran aja dia. Oh, siaran. Iya, udah cukup. Oh iya, kemarin TVRI. Nah, Liga tuh. Belanda. Rezekinya di situ kali Berbagai gue. macam TV nih. Rezeki di situ kali. Iya. Jadi itu hasil pertandingan dan tadi kalau lu bilang ini kandangnya content creator, MU menang di kandang. Nah, 2-0. Everton 2-0 tapi udah penalti tuh. Spesial Gimana lu banget, ya. ngerasa? Kalau menurut gue sih penaltinya wajar, memang layak gitu, bener-bener di tackle yang Bebas nggak tuh? bebas, tackle-nya bebas banget tuh yang tackle. Pertama kan Tarkowski, itu gue nggak nyangka pemain macam Tarkowski itu tuh bisa melakukan clumsy, silly decision gitulah. Jadi kayak tiba-tiba dia kan Clumsy udah apa tahu, ya dua-duanya lah. Oke. Dia kan udah tahu dia bakal motek ke kanan gitu, tapi kakinya dikenain dan udah ada VAR juga gitu. Pemain-pemain jahil kan udah nggak bisa lagi gitu kotak penalti gitu. Dan ini bagusnya Garnacho memang fungsinya yang ngebedain dia sama Sancho, ngebedain dia sama Anthony, dia berani untuk nusuk ke dalam. Cuman memang PR-nya adalah finishing dan decision making-nya masih jelek Belum lah, gitu. masih muda. Berapa kali one on one bingung, berapa kali dapat peluang juga bingung gitu. Jauh lah yang Lamine Yamal, jauh banget. Iya, dan yang bikin bagus juga kan clean sheet-nya Onana. Diam-diam Onana udah 8 clean sheet. Cuman beda 1 poin sama pemuncak clean sheet David Raya. Iya. 9 David Raya. Dan lucu kalau misalnya Masih yang ada. menang Onana karena kebobolannya banyak banget Kayak soalnya. De Gea kan berarti. Iya, tapi De Gea bobolannya nggak segitu banyak sekarang gitu. Onana kan udah berapa puluh kali. Nggak dapet. Karena emang ini ya kebobolannya sekali match gede atau Iya. Iya. Sekalinya menang tuh 1-0 2-0 gitu. Iya. Tapi sekalinya kalah lebih dibantai Dan kan. memasuki bulan suci Ramadan, Nah. MU selain dikurung setan, dia kembali ke fitrah 0. Oh. Defisit golnya 0 sekarang. Oh, kira kembali ke Fitra mobil. Fitra Fitra Eri Eri. yang nggak tahu mobil itu kan bisa dibilang nggak tahu mobil. Tapi coba. sekarang ini ya, maksud gue sosmed tuh apa aja bisa jadi Iya. masalah. Maksud gue kayak Rian, Hah. ya kan dia pakai Iya, baju John Mayer ke Taylor Swift. Ya, oh iya. Nggak apa-apa kan sebenarnya kan? Iya, ada yang komen soalnya kan kayak Iya apa? pada ini. Caper Bukan, katanya. lu pakai apa baju John Mayer ke Taylor Swift tuh sama aja kayak pakai baju provokasi kamisan. Ada yang gua bacanya Tapi gitu. jauh banget. Maksudnya John Mayer nggak nyulik orang gitu kan? Iya bener sih. Iya, Prabowo nggak nyulik Ada orang. aja ya. Bener. Iya, kenapa ke Rian Demasif? Ya nggak maksudnya sosmed, Fans MU dia. sosmed Iya, aneh-aneh gitu kan. Tapi nggak ada yang spesial dari menang 2-0 dan 2 penalti. Jelek Biasa aja banget, lu, jelek biasa banget. Bahkan kebiasaan MU untuk di awal tuh shaky banget kan. Dia goyang tuh mengawali laga, salah passing, terus nggak resisten terhadap pressing. Emang ada musik? Kenapa shaky goyang? Oh, goyang. Oh, situ. Gue pikir jam tangan tadi Restisen. Water resistant. resistant. Ada Keluar bahasa Inggris aja pokoknya digabung-gabung. Dan MU di babak pertama tuh ngadepin 44 kali shot dan itu tuh kebiasaan MU kan sekarang 44. Lawan Everton. Masa babak pertama? Sorry, nggak mungkin, gila. 24. Everton Everton banyak, gila. 24. Babak pertama. Iya. Dua Biasa lusin. aja dong, aja. Masa dua lusin. Gua nggak nonton, jujur gua nggak nonton. Ada datanya. Entah itu satu pertandingan ya atau satu babak pertama gitu. Tapi itu 20 mana plus. Yang mana nih? Yang mana? Correct me if I'm wrong, udah gitu aja. Correct me if I'm wrong, udah gitu aja. Tapi ya Tapi itu lawan Everton 24 kebanyakan sih menurut gua. Kebanyakan. Karena dia bukan tim yang emang ofensif loh. Dan Old Babak Trafford pertama juga. 24 dia tetap kebanyakan Nggak ada yang lawan beralat. Liverpool. Ya mungkin Oh, iya. 2 babak lah ya. Minta maaf dulu. Jangan sembunyi. ragu. Udah apapun itu entah satu babak atau 2 babak tetap menurut Iya. gua 24 kebanyakan. Iya, dan MU memang lagi-lagi nggak bisa kontrol pertandingan. Bisa kontrol apa ya? Ngontrol emosi. Iya. Atau kontrol remote. Remote Remote control. control. Apa kontrol apa tuh? Kontrol negara. Emang bisa ya? Bisa sih ya. Bisa. Ada kan yang diktator? Ada, Oh, ada. di luar. Di luar. Gorut. Iya. Lanjut. Ya itu tadi nggak ada spesialnya, menang juga nggak mendominasi. Anthony juga main nggak bisa berbuat banyak. Di babak kedua kan dimasukin. Dan kalau menurut gua memang ini lambat laun akan naik ke zona UCL. Tapi ketika zona UCL udah ditambah jatahnya untuk Inggris. Oh. Yang 5 itu. Iya. Kan nambah. Kan nambah 36 kan tahun depan 36. Jadi menurut lo MU 5, peringkat 5. Agak susah juga, masih 6 poin bedanya soalnya. Sama peringkat 5. Jadi nggak yakin.
kalau dibilang nggak yakin, adalah ya 60-40 lah. yakinnya 60-40 masih yakin untuk masuk 5 besar. Gue masih 4 besar ya, gue. Enggak sih, Jar. Susah banget 4 besar. Siapa sih di 4? Aston Villa, Aston Spurs. Villa sama Spurs. Wah. Berat. Spurs kemarin menang. Villa habis dibantai tuh. Iya, nah kan Villa turun-turun juga paling peringkat 6, MU-nya kelima. Harus ngarepin koefisien. Inggris majunya banyak tuh ke babak-babak Kan Spurs selanjutnya. kalah sama Arsenal. Kalah sama tim lain juga. Udah kalau misalkan MU-nya ada di 6 atau 7, minta sama mahkamah Ya, konstitusi bisa diubah lagi. UEFA aja UEFA, biar Inggris iya. bisa Banding. Iya. Katanya kan si pamannya Glazer juga ada di UEFA. Nah, kan. Situlah. itu Ke situ. Bingung masuk ke situ. Larinya ke situ. Ya, dia udah Iya kucing benar. mahkamah. Tapi gini, apa gue ngeliat kemarin tuh TPP. MU itu berharap Aston Villa dan Spurs imbang. Nah, kalau Arsenal kan berharap Liverpool dan City imbang. Beda level ya. Udah beda level, di situ. Iya. Tapi Arsenal akhirnya keijabah kan doanya. Dijabah. Ijabah 2-1 menang. Oh maksudnya seri. City, City City seri. seri. Iya akhirnya. Gua rasa fans Arsenal semua nonton tuh. Iya. Menunggu momen itu karena pas sudah 1-0 tuh gue juga tegang. Wah kalau City berat juga nih. Oh ini kita ke City nih. Iya. Langsung, udah cukup ya, gua cukup lah. Cukup. Karena nggak ada yang Lagi. spesial. Iya. Iya. City lawan Liverpool. Ini gimana ya? Gue tuh seneng karena Pep lawan Klopp. Kita nggak bakal lihat lagi cuy. Ini kemungkinan terakhir loh Pip, di Premier League duel Pep sama Klopp kan. Tapi emang nggak ada kemungkinan, maksudnya kayak kan dia bakal Ngeprank. istirahat dulu kan? Iya, Istirahat mungkin. dulu. Tapi emang bakal ketemu lagi dengan Nah. klub yang beda kali. Tapi belum tentu di Inggris, belum tentu kan, belum tentu. Dan Pep. squadnya belum tentu sama. Iya. Maksud gue bisa jadi Klopp di tim yang misalnya anggaplah lebih jelek dari Liverpool. Iya. Atau mungkin Pep yang Dan nggak mungkin se-City kan ya. Iya, bisa jadi. Kalau habis pindah pun kemana? ataupun si Pep memenuhi tantangan lu Pep untuk melatih tim yang bukan Nggak mungkin Tim kuat. berani. Watford, Nggak Watford, berani, ya nggak? Watford. Cupu kan? Norwich. nggak berani Waduh, udah. cupu. Jadi tutup karirnya pasti di tim Karirnya besar. harus pakai tim yang besar. Kalau sama-sama tim jelek misalkan ketemu klub mati si Pepnya. Kemarin aja sebenarnya bisa mati loh itu. Mati. Mati lah babak kedua di setrika bisa-bisa gitu. Bis setrika. Aduh, itu orang Malaysia yang Arab. ya, maaf. Ada juga. Yang dipecut. Tapi golnya set piece. Kalau babak pertama kan set piece. Itu balas apa ya? Kayak bukan kamuflase, mengcopy golnya TAA waktu ke Barcelona. Kan kayak gitu juga quick corner gitu. Tapi di ini ya, akhirnya tuh kayak ngedorong. Tapi itu latihan banget sih. Pasti. Tapi yang lucu tuh ada komen bahwa itu Ake posisinya offside loh. Kan corner nggak ada offside. Maksudnya ada orang yang mempermasalahkan itu Ake boleh katanya. Dia mau bandingin kayak waktu Casemiro atau siapa yang posisi offside tapi ngalangin pemain lawan ngelakuin blocking gitu pas free kick. Tapi kan corner nggak ada offside. Iya, dan ini bola lebih maju dong pasti dibanding itu. Makanya Orang sejajar garis gawang. sejajar garis gawang. Ya kan? Jadi Ake dorong si Iya. McAllister dan si De Bruyne Blocking. Iya, Bruyne tuh umpannya datar gitu. Iya, Itu nggak bisa so- dipakai berkali-kali sih. Iya, tapi gue Itu kalau gagal udah nggak bisa, udah habis tuh. Tapi gue baru ngeliat ini loh, kayak si KDB agak bingung, bahkan kayak susah ngapa-ngapain tuh hari itu lawan Liverpool. Sampai diganti ya dia. Sampai diganti. Terus marah kesel. lagi, marah. Tapi emang salah satu orang yang berani sama Pep ya KDB, KDB, iya. karena dimarah-marahinnya dia tetap nunjukin hasil yang bagus. Cuma pada malam itu emang nggak Jelek. kelihatan tuh. Dan Pep juga kayaknya takut KDB ngambek tuh, makanya Iya, nyamperin ke samperin. kursinya kan. Iya. Kayak, Lu nggak, dia ngomong Mau main lagi gak? Ada yang mau ditawarin. nggak apa-apa, main lagi. Iya. kan udah nggak bisa Pakai kalau tompel-tompelan. Bisa. bisa lu cukur dikit aja. Mana sih ini? Kemarin cukur dikit tuh gimana Ya sih? masih biar nggak kelihatan Oh. kayak dia. Kan ada banyak pemain muda kayak Cole Palmer rambutnya dicepak gitu. Udah habis ya menitnya. Ya tapi memang KDB ini memang jelek banget dan mati di saat itu gitu. Dia dari 6 kali duel cuma menang sekali. 4-5 kalinya kalah. Terus Data Dita. iya, Data Dita. Data Dita. Wah, bisa tuh dia bikin konten Data Dita. wah beban lagi. Ya udah penting lu pede. Iya, oke. Apa enggaknya mah. Benar. Dan Data Dita. Dan dia cuma 68% kali ininya passing akurasinya. Cuma segitu doang gitu. Dan memang malam itu kekunci baik Haaland maupun KDB. Kunci di mana tuh? Di toilet. Iya. Tapi Pancing ada mulu. bukan beberapa kali, ada sekali momen tuh 1 lawan 1 Van Dijk Haaland tuh. Terus Menang ya Haalandnya. Cuman gak cuma yang seimbang nggak ya. gol aja. Cuman emang kalau menurut gua mah sebagai back belum dibilang lewat itu mah. Iya. Baru karena ruangnya Ada ke dikit. kiri. Terus Yang tegang tuh sebenarnya Foden tau.
maksudnya yang bikin ancaman kalau City ya. Gomez kan juga bisa jadi lemah lah gitu. Dan ada di babak pertama apa kedua gue lupa yang mau clearance tapi nabrak badannya Foden akhirnya kena tiang. Oh, itu babak kedua. Wah, tegang banget cuy. Ya mau dibuang kiper kalau nggak salah, tak mantul, taunya kena tiang. Dan sebenarnya kipernya kan akhirnya pakai kiper lapis 2 kan. Iya, dua-duanya. Ortega main, dua-duanya bagus, gila, kacau gitu. Anderson juga nggak jelas ya, maksud gua apa? Kenapa itu ya? Iya, lagi nggak jelas. Kenapa nyikat si itu Nunes maksudnya? Ya nggak ada pilihan lain kalau menurut gua. Ya tapi kan tutup kalau disikat gitu kan. Dan beruntung tuh dapat kartu kuning. Iya. Harusnya kan itu goal advantage sebenarnya. Tapi cedera ya kayaknya. Cedera katanya sih cedera. Ortega lawan Arsenal. Ortega. sebenarnya Orang Tegal ya, Ortega. Ortega. Tegal. Orang Tegal. Kaget. Ini juga. Selain itu kan banyak duel-duel kan. Orang Seneng Tegal. banget. Zaman gue SD tuh. Jokes-jokes itu. Jokesnya. Bingung kayak apa ya singkatan lah. Ya, apalagi lah yang dilakuin biar naik gitu. Viewers udah. Bangku udah kita geser. Iya. Apalagi sih ganti warna udah. Katanya ada lampu-lampu nih. Bagus Bang, podcast Bang bagus. Ya share kalau bagus. Tolong. Yang bikin bingung semakin kita niat semakin nggak ada yang nonton. Gimana sih? Udah orang. Lama-lama ntar pegang kayak soleh-solihun tuh pakai tangan doang tuh gitu ntar lama-lama biar Nggak mesti kalau konten top 5, Iya. konten POV gua Arsenal lebih banyak daripada viewers YouTube gimana? Iya, viewers gue lebih banyak viewers YouTube. Gua sih yang apa? Podcast gua sendiri Oh, iya. YouTube. Barcelona. Bakar Bakar bola. bola. Sendiri malah lebih banyak. Iya. Sendiri-sendiri aja kali ya. Kan bebas. Bebas. Ya. Enggak maksudnya Kalau sendiri-sendiri bosan ini ngobrol. Oh, iya. Frame-nya dipotong-potong tuh bertiga. Masih mungkin lebih Pipe. Kalau misalnya berarti kan lu ya dan Dita dan gua. Berarti algoritma bagus nih. Iya. Kalau kita misalnya konten pribadi. sendiri. Iya. Gimana kalau kita rekam kita masukin aja konten kita pribadi. Iya, campur. Jangan-jangan masalah yang ininya account tackle bebas sih kali. Cara bukan Apa ya? secara logika. Tertutup. Terus secara logika kan gini. Follower. sendiri kita rame. Masing-masing Iya. follower Lu juga pasti punya. bawa masa dari TV Arsenal. siaran Iya. sama Arsenal kemari. Iya. Kita pasti 20.000 dari ya, News lumayan. United. Iya. Gua dari TikTok itu bawa Masanya. jadi gabung kemari. Iya. Versi lebih panjang, Secara lebih seru. logikanya kan Iya. gitu. Kok malah buya? Kok malah malah jadi nggak kenal kali ya? Ini bukan yang Apip di sini. Ini bukan jadi yang siaran nih. Masa gua harus gini-gini? Di sini. Aduh. Kayak lo di TikTok ya? Iya. Udah kasih konteks dulu nih. Konteks. Tapi tenang, kita bakal ada event. Yo, iya. Akhir Offline, pekan ini ya. offline. Offline, Iya. nanti kita akan ada apa ya, diskusi ya. Ya, buat katakan. penebas yang mungkin di Jabodetabek dulu lah ya. Nah, bisa terjangkau. gabung nanti. Kita akan ngobrol-ngobrol. Lengkapnya ada di Sosmed kita sama nanti di WhatsApp grup. Kalau yang belum gabung nanti DM aja ke Tackle Bebas Nah, Instagram nanti biar bakal di-invite. di-invite ke grup ya nanti. Soalnya agak terbatas tuh. Terbatas, karena udah banyak tuh. Bang, gua udah reservasi nih. Ntar dulu, belum dibuka pendaftarannya. Oh iya benar. Gitu. Reservasi ke tempatnya langsung tuh ya. Iya. Reservasi ke ini offset duo. Bukan ke kita. Ya pokoknya gitulah, ntar kita pasti di sosmed. Jadi pastikan follow dulu. Follow juga akun kita. Follow. Karena kalau nggak follow kan request doang dia masuknya. Oh Kalau iya, di takutnya nggak Instagram. kebaca. Iya, nggak kebaca. Ya. Kita kembali ke pertandingan ya. Oke. Ini City sama apa? Liverpool Banyak kan ngeluh. dibanding isi. Nggak, Liverpool sama City ada note lain nggak? Kalau gue sih ngerasa kalau Liverpool full team menang Liverpool. Bisa jadi. Iya Menang benar Liverpool, gua Dan yakin. Kalau menurut gue setuju sama Afif, sedikit setuju. Klopp lebih baik dari Pep di Liga Inggris ya. Sedikit lebih Banyaknya baik. apa? Banyaknya Banyak setujunya apa? enggak, maksudnya sedikit Agak setuju lah sama, meskipun masih debatable juga gitu karena Pep treble dan sebagainya. Yang paling gua setuju banyak Klopp lebih baik dari Arteta. Nah itu iya. Gue juga ngerasa gitu kalau itu. Jelas itu. Udah terbukti Langsung soalnya. Arteta. Ya kan karena yang diomongin kan sekarang tiga Tiga besar besar. ini. Oh, Gitu. tiga Kalau besar. dibandingin Klopp paling atas saat ini. Kalau Berarti itu menurut gua. semacam apa ya, memvalidasi omongannya Apip Iya. kalau buat lo kan. Kalau buat lo berarti Pep ya gue udah tahu emang lebih bagus. Pep itu sangat kebantu. Lawan Klopp yang bocil aja susah gitu. Iya. Tapi kalau kita ngelihat duel-duel kayak wah Klopp bakal pergi kayak gitu kan, kayaknya masih tetap seru juga gitu. Iya, Karena kayak Diaz lawan Walker kan selain kayak Pep lawan Klopp gitu, kayak semalam Diaz Walker tuh keren banget. Kalau banyak bilang
dia sebanyak gocek si Walker gitu kan. Tapi Walker juga banyak motong-motong Intercept, bola ya. yang harusnya bisa jadi gol kayak gitu sampai cedera dan umur beda jauh ke sih? Jauh, Nggak ya? lumayan. Iya, lumayan jauh itu kayaknya masih bakal seru. Cuma ya gue masih menantikan siapa nanti pelatih Penggantinya ya? penggantinya. Tetap masih ngelawan Liverpool mah dua. Tapi kalau sistemnya begitu, maksud gue kalau dengan pelatih baru bisa jadi dia nggak kepake, bisa aja sistemnya beda yang nggak bikin dia nyaman main di situ. Karena kalau dilihat ya dia Karena pelatih baru itu tuh sistemnya akan baru lagi kan. Iya, dan dia maksudnya kemarin kalau kata Patra kan dia danar. Karena buang-buang peluang banyak banget 3 kali. Itu sayang banget tuh. Tapi kalian setuju nggak kalau ini duel 2 tim terbaik Liga Inggris saat ini kalau ngelihat berkaca? Kalau menurut gue sih iya. Iya sih. 2 tim. Maksudnya ini 2 tim yang memang benar-benar lain. Atlet itu Arsenal. Oh Arsenal, oh iya ngimbangin ya. Iya, maksudnya duel tim terbaik. Iya, kalau menurut gue 2 ini yang kandidat kuat untuk juara. Tapi gitu Jer, maksud gue juga nggak Liverpool dapat. kalah loh sama Arsenal. Iya, gue walaupun Liverpool kalah sama Arsenal, tapi tetap nggak dapat nyampe seremnya Arsenal gitu loh. Belum serem loh. Belum serem kayak ya di Liga Inggris ya Bantai-bantai udah gue enggak. masih kayak ya udah nih yang serem Liverpool City gitu Iya, kan. saat Masih ini. kayak gitu. Belum dapat aura seremnya Arsenal tuh. Kayak mungkin buat fansnya sendiri gitu. Serem enggak bener. Serem buat yang lain. Kalau apalagi gue di luar Liga Inggris kayak nggak ada nih suaranya. Tapi Arsenal. menurut gue tuh lumayan, nih kalau gue sebagai fans Arsenal ya, menurut gue itu aura itu didapatkan juga dari sosok pelatihnya. bisa. Jadi benar, sosok sepakat. pelatih itu ngebawa apa ya, kayak mentality lah. Yeah. Bener, Bener, gitu. bener. Jadi lu kayak misalnya lu ngeliat Klopp, Arteta, Pep, ya beda kan? Misalnya Bener. Arteta kayaknya akan tapi belum deh. Ya, karena yang sebelah selainnya udah dapat Iya, masih pencapaian. butuh ya, masih setuju butuh sesuatu. Sedangkan Klopp sama Pep tuh ibaratnya wah, cium tangan nih. Kalau Arteta masih, bro, masih agak ada gitunya. Ya kayak zaman dulu kan ada Lippi yang orang udah gentar juga. Iya, Fergie juga mainin Gibson aja orang juga udah kok bisa menang. Karena gitu sih, gue ngerasa gini, misalnya lu kalau sebuah tim ya bisa keluar dari situasi sulit, gol-gol menit akhir segala macam itu kan juga dari mentalitas, ya kan? Liverpool mentality monster gitu. Nah, mentalitas dibangun dari kepercayaan diri. Nah, kepercayaan diri menurut gue juga, apalagi buat pemain-pemain muda ya, kalau lu tahu, kita pasti bakal golin deh di akhir. Kita percaya bahwa pelatih kita bagus, bisa bikin perubahan penting di pertandingan gitu. Jadi kayaknya bocil Liverpool juga tenang, Klopp pasti lagi bikin. Kayak misalnya nih MU lawan City. Gue yakin pemain City kayak nggak mungkin kita kalah, nggak mungkin, nggak mungkin. Kayak Pep juga pasti di apa namanya di halftime juga pasti bilang, let's just United. Nah, kayak dulu Ferguson ngatain Spurs kan. Jadi kayak bisa aja dia Pep ngomong gitu? nggak misal. Bisa aja. Kayak ini MU, kita di atas MU kekuatan kita. Kayak gitu kan. Kan ini bakal nongol di Netflix tuh ya. City yang tahun lalu kita akan lihat nih Pep Talk-nya gimana. Nah, Arteta kan bagus karena emang pemainnya dia milih muda biar nggak ada yang apa Susah ya diatur. susah di Power inilah gede-gedean. ya kan Auba Ozil nggak bisa tuh kepegang tuh. Akhirnya muda semua ya udah emang main umur aja sih, main umur dan Arteta hitungannya dibanding yang lain ya masih legend, ada legendnya di Arsenal lah dibanding pemain muda ini. Legend, gampang banget dapet Iya, legend di Arsenal. Maksudnya Gara-gara nomor 8. abang-abangan gitu lah, senior-senior Abang-abangan, gitu. iya. Bagi mereka tuh kayak wah ini legend nih gitu. Nggak ngomong Di doang respect, lah. iya. Nggak Di ngomong respect, doang. di respect kayak gitu. Iya, Tapi kalau iya, Klopp iya. sama Pep kan nggak ada history di klub itu, cuy. Nggak pernah main di klub itu, tapi reputasi sebagai pelatihnya itu menurut gue yang bikin lu kalau lu bilang nggak ada aura-aura tuh kayaknya Ya, Pep sama itu Klopp sih. aura itu benar. Iya, iya. Jadi dua itu yang Dua itu Kalau tadi. gue iya masih Liverpool City. Karena selain Liverpool banyak juaranya, City lagi bagus banget gitu. Ada Pep sama Klopp gitu. Kalau Arteta ya udah menang juga ya udah biasalah, emang lagi pengen banget menang kayak gitu. Lagi bagus. Itulah kalau. Berarti kalau misalnya Arteta ngalahin City di tanggal 31 kaget nggak lu? Iya karena. Kan ini bakal ketemu nih. Iya maksud gue kalau bukan kaget, Arsenal dia pasti bisa ngalahin City. Ada peluangnya. Iya, cuma Tapi juara nggak gitu? Cuma ya udah auranya belum serem aja gitu. Oh. Belum serem gitu. auranya. Soalnya angkat piala Liga Inggris. Nah, ada pembuktiannya dulu, buktiin. Kalau udah juara Liga Kalau Inggris ada sih. kayak komik baru yang tiba-tiba lucu lah, komiknya kayak ya udah lu juara dulu aja. Iya. Mantap. Tapi di industri bisa nggak lu? Nah, Penaklukannya. gitu. Kan nggak semua juara di industri bagus. Bener. Gue itu. Kan lu nggak juara di Komika tapi- apa pecah sekali langsung masang CP. Nah, itu dia. Tapi dari Arsenal sendiri ya gue seneng karena menang. Langsung Arsenal nih ya. Iya kan. Permainan juga gue lihat Ben White lah. Ben White tuh
patut dikasih kredit. Karena dia bisa overlap sekarang. Overlap bantu kanan juga serangan, low block, bisa crossing, 2 assist loh. Jadi back kanan tuh inverted bisa, dia overlap, dia bisa jadi back tengah juga. Dan untuk yang background back tengah dia crossingnya lumayan bagus sih. Dan lumayan cepat juga gitu kan. Jadi untuk Arsenal tuh penting banget karena menambah kekuatan di kanan untuk membongkar low block, bukan cuma Odegaard sama Saka doang. Gitu. Dan juga Havertz. Nah. Kai Havertz. Worth it, udah. 60 juta. Dari awal kan udah joget-joget. Oh, iya. Udah joget-joget, worth it lah. Gue nggak meragukan sih sebenarnya kan Havertz. Cuma mungkin yang agak digeser tuh ekspektasinya. Kan gini, fans Arsenal diharapkan dapat striker. Havertz yang datang. Walaupun dia bisa juga. Jadi kita, aduh butuhnya bukan ini lagi gitu loh. Tapi setelah melihat sistem Arteta, yang butuhin kayaknya ini deh. Gitu. Jadi ya udah. Sekarang udah mulai bisa terima toh. Dulu City tanpa Haaland juga nggak ada striker banget kan. Jadi ya Jesus, Havertz mungkin bisa berperan kayak apa? Tengah ke depan, dulu Foden sempat di tengah juga kan, ya kan? Atau KDB bisa bantu, Alvarez gitu lah bisa tuh si Havertz. Tapi memang yang harus diluruskan tuh adalah gimana kita melihat seorang pemain gitu. Kalau dulu Cannavaro bisa dapat Ballon d'Or seorang back gitu kan. Nah sekarang juga peran-peran yang mungkin nggak kelihatan secara statistik tapi di lapangan tuh bagus gitu. Itulah pentingnya nonton bola tuh beneran nonton, bukan live score doang gitu. Karena pergerakan tanpa bolanya Havertz tuh bisa mancing back lawan, narik posisi lawan sehingga kayak Saka terus juga Odegaard sama Martinelli tuh bisa leluasa kosong gitu. Dan gimana dia baca punya visi, baca permainan, reading the game-nya bagus gitu. Jadi dia tahu ini bola bakal gimana, back lawan tuh bakal posisinya seperti apa. Kemarin itu kan gol dia tiba-tiba ada di tengah-tengah back yang gede-gede gitu. Iya, nyundul. Iya, itu kan kalau dia nggak bisa baca situasi, nggak bisa baca pergerakan lawan, itu nggak akan terjadi gitu. Iya. Waktu yang lawan City juga kan dia masuk, Tomiyasu sama Martinelli sama dia tuh di depan tuh kan direct dari belakang akhirnya bisa bikin chaos di sana akhirnya dapat gol. Jadi nggak melulu soal gol dan assist. Iya, lawan Luton juga. Lawan Luton dia nggak megang bola tapi dia membebaskan tahanan. Sandra Somalia. Dia membebaskan rekannya. Gitu. Jadi itu penting banget dan paling penting juga Arsenal kan ada opsi main direct. Karena ada bola panjang, bola dari jauh dari kiper gitu kan. Walaupun kemarin nggak kelihatan ya, karena kan biasanya ke arah ke kiri Martinelli. Tapi Ramsdale ya beda lah sama Raya gitu dan si Martinelli. Berarti akurasi passingnya jelek ya? Mirip-mirip, cuma Raya unggul sedikit. Cuma Spanyol sih ya. Ya umpannya kan bagus Spanyol. Bisa build up pasti. Cuma emang Trossard nggak sebaik Martinelli dari segi pace sama directness. Jadi dia tuh nusuknya kurang ya? Nusuk dan juga lari segala macam itu beda lah. Karena kan dia kadang half space juga Trossard, kadang bisa cutting inside. Nah, dia mainnya cutting inside soalnya dan menurut gua pemain kayak Trossard tuh emang bagusnya coming from the bench. Masuk dari babak kedua. Lu mampet nih, muncul kayak dia. Jadi bisa ngacak-ngacak lagi kan dia licin gitu kan modelannya. Kayak misalnya Doku nggak starting tapi Doku main ngacak-ngacak kayak gitu. Nah, Trossard tuh kayak gitu. Kalau starting tuh lama-lama kebaca gerakannya kalau menurut gua. Kalau Martinelli kan kalau lu mau baca dia tapi lu kalah lari. Lu kalah kelok-kelokan gitu. Jadi emang itu penting banget dan Havertz tuh karena mainnya direct dia tuh punya postur. Kadang kan dia jadi enggak maksudnya bola atas. Oh iya. Kan dia menang duel. Dia banyak menang duel, dia banyak bikin second ball buat Arsenal. Second ball sih itu penting banget di sepak bola modern. Declan Rice sekarang golin terus, cuy. 6 gol udah. Maksud gua kan enggak pernah landang. Nggak pernah tahu kayak gitu. Ya nah, tapi 60 juta kalau menurut gua kalau digembar-gemborkan, udah beli mahal. Nggak mahal zaman sekarang 60 juta itu. Iya, gara-gara standarnya udah tinggi. Lihat buat Barcelona mahal. Tetep aja Rapinya dia beli berapa tuh? Rapinya beli berapa? Rapinya di tawar 60 belum dilepas karena terasa masih rendah. Karena butuh duit. Kita dulu nih, kita kalau bisa naik lagi baru dilepas. Kecuali kalau yang mau beli yang nawar cabut, Mbak Bu. Kayak di pasar ya. Sepik ibu-ibu tuh. Jadi dah kita dah. Ya udah pasnya. Nah, Rapinya nih lu ambil deh sebenarnya kita mau lepas juga Rapinya. Tapi Ramsdale kan dapat kepercayaan lagi nih. Raya ini ya cedera atau apa? Enggak, Raya kan nggak boleh main lawan Brentford. Oh iya bener. Nah, dipinjemin. Sekalinya punya kesempatan blunder. Kan blunder kan kemarin. Dan ini juga
dia bukan cuma memperebutkan posisi dia di Arsenal, tapi kan posisi dia di Euro nanti untuk lawan Pickford. Meskipun ya mau sejelek apapun Pickford, kayaknya tetap dipilih Pickford. Tetap. Nah, kalau menurut lu gimana? Kemarin cukup baik juga walaupun ada 2 save. Kayaknya bounce back-nya bagus juga tuh. Iya, menurut gue sih ya gimana ya? Jangan lu nggak ngekritik orang cuma karena apa yang udah dia lakukan buat klub. Jangan lu nggak ngekritik orang. Ulang. Biar keren. Biar ada ininya nih. Jerry 2002, Jerry 2024 gitu. Jadi gimana tuh maksudnya? Nggak, maksud gue gini, jangan lu nggak ngekritik orang. Jangan lu ngekritik orang. Bukan maksud gue. Jangan. Tapi kalau nggak diingat lucu banget. Kalau nggak diingat. Jangan lo dikat aja. Nggak usah dikat aja. Ya udah. Lucu banget. Gini. Jangan ragu untuk mengkritik orang. Ya. Cuma karena melihat apa yang udah dia lakukan untuk sebelumnya. Oh. Gitu. Jadi misalnya Ramsdale Ramsdale tetap kritis. Iya, jadi misalnya Ramsdale jelek. Iya. Ya kan kemarin blunder. Ya salah. Tapi orang kan bilang, "Ya wajar lah, Bang." Ada dia save kan, ya. Udah lama nggak main. Enggak, save belum di babak Oke. pertama. Dia kan udah lama nggak main, Bang. Level kepercayaan diri menurun, udah nggak biasa di lapangan. Loh, itu toleransi. Iya, Maksud gua kayak lu berebut kiper utama nih di Sekali, tim yang iya. perebutan juara loh. Maksudnya lu seenggak yakin-yakinnya sama Arsenal, mau gimana pun Arsenal di puncak. Di sisa 10 pertandingan, gua udah lupa kapan Arsenal di puncak bulan Maret loh. Iya. Ini udah Maret. Menjelang akhir, maksud gua terlepas dari ntar turun lagi apa enggak, ntar lagi, tapi masih bersaing. Karena tahun lalu ini udah mulai Udah sering turun, terus tuh. udah turun, Terus iya. kalah sama City, buyar udah Dan gitu udah kan. jauh angkanya tuh. Iya, nah maksud gua ini tetap title contender. Nah, lu kalau mau dapat posisi inti, ya lu nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa mentolerir kesalahan sekecil Iya, apapun. emang salah gitu kan. Jadi lu kritik-kritik Tetap aja. kritik. Tapi di babak kedua dia ternyata bagus. Bounce back-nya bagus. Ya kita juga apresiasi kalau bagus kayak gitu loh. Maksud gua kayak ya bagus. Tapi di babak pertama kan yang kita lihat bobrok. Jelek. Katain jangan tapi kan gitu kalau Tapi gua ya. kan dia pembangunan tolnya udah bagus gitu. Nah, Sana lagi. di Eropa. Eropa. Pembangunan Eropa maksudnya di Amsterdam mungkin pemimpinnya dikritik. Tapi seru sih maksudnya dengan menangnya Arsenal, terus serinya Liverpool, City. Mepet-mepet beda 1 ya? Enggak, sama. Beda selisih gol. Selisih gol. Makanya ini penting banget nih menang 5-0. Dan manfaatnya udah kerasa ketika mereka menang gede. Manfaatnya kerasa sekarang Iya. karena selisih poinnya benar-benar kerasa gitu. Tapi ini fans Liverpool langsung kemarin bayangin kalau kita kalah dari Arsenal di perebutan juara cuma karena selisih gol. Buru-buru banget. Bayangin MU tuh kena Aguero tuh gitu kan selisih gol juga itu. Sempat unggul 12 ya? 12 poin tuh sempet. 8 apa 12 gitu. Ini kan masih sama-sama dan kalau kemarin fans Arsenal pengen City Liverpool seri, nanti tanggal 31 Maret Liverpool pengen Arsenal seri, City seri. Walaupun masih cukup lama ya. Masih Arsenal di atasnya tuh sampai akhir bulan, Beb. Keren. Gitu. Nah, kalau dari La Liga Espanya. ini kan menang semua dan clean sheet nih 3 besar nih. Girona. Girona 2-0 Osasuna ya kalau nggak salah. Madrid kejepit menang. Madrid lawan apa sih? Celta Vigo. Celta. Oh ya gue Spurs diem doang tuh kemarin tuh. Kan cuma bisanya lawan Barcelona Iya, doang. dilahirkan Iya. buat lawan Barcelona. Dilahirkan. Barcelona 1-0. Mallorca. Mallorca. Lamine Yamal. Lamine Yamal, iya. Iya gitu gimana. Jujur kalau gue nonton Madrid. Gitu. Lu gimana Barcelona? Gue lupa ternyata Barcelona mainnya Sabtu. Nah, lu nggak nonton jadi? Gue nonton di babak pertama di menit. Abis lu stand up dong itu? Sabtu. Enggak. Lu tanggal Sabtu 9 pagi, kan? Sabtu pagi. Oh, Jumat. Jumat dini hari. Abis Abis dari reggae. Wah, Abis ini ya sama Patra ya kan. kemarin. Reggae, jadi vokalis nih. Tarik suara sekarang. Dunia tarik suara. Jajal semua ya. Ada peluang apa aja pokoknya Tarik sekarang. tambang. Tarik tunai kali. Tarik tunai habis itu tarik tunai. Itu dia main pakai line up di depan Mark Giu langsung sama enggak, Felix enggak? Felix main. Itu dia yang sedikit gua agak lega. Felix main dan kayak orang yang nggak habis cedera lah, kayak langsung main full total gitu aja. Cuma memang Rapinya main lagi, tapi di tengah. Rapinya main di belakang Lamine Yamal, jadi AMF. Oh, ada legacy sabaru nih Ada, dari Sapi. Kemarin dia naruh Christensen di sini, Yeah. di defend midfield, Rapinya sekarang di
midfielder, attacking midfielder. midfield, ya ntar dia mau jajal Stegen di striker. Pokoknya semua dirotasi sama dia, Iya, dapat iya. semua giliran. Xavi sang penemu bakat. Bakat baru. Ter Stegen di striker. Udah nggak nyari gelar kayaknya udah susah, Pip. Bener, Jadi dia carinya filosofi. Araujo ntar dipaksa main piano. Sama Alexis Sanchez. Bakat-bakat baru dimunculin. Iya. Bukan di bola. Barcelona mencari bakat. Baru gua mau bilang. Nah, main ya tetap susah golin kan, kayak Barcelona susah golin. Low block tuh Mallorca. Low block langsung dari awal. Terus Xavi dia kan nggak di lapangan. Xavi dapat Gimana? Dapur. masak. Masak cumi. Enggak dari atas, dari atas. Harus cumi. Cumi Kenapa cabai harus hijau. dapur? Ya kan ini memasak kayak Xavi is cooking. Oh, gitu iya. maksudnya. Lagi Oh, memasak. Istilah Inggris Iya, ya, sulit. sulit. Tapi yang lucu statementnya Xavi. Kita statementnya dulu. Enggak, lo aja tuh lah ya. selalu statement yang di bold sama Iya, yang kenapa lucu. sih maksudnya? Karena lucu, dia bilang gini, Xavi, kan menang 1-0. Ya. Dia bilang gini, entah kenapa, lucu dah ini. Entah mengapa, semenjak saya mengumumkan saya mengundurkan Pensiun. diri, Pensiun apa kok ya? pemain pada lepas. Anjir, self deprecating gitu. Udah kayak Maksudnya kayak, gue gak tau apa yang di pikirannya Sapi, kayak, apa jangan-jangan gue emang harus ngumumin cabut Cabut. dulu, baru lu pada semangat. Oh, jadi itu sebenarnya positif. Positif. Jadi bilang maksudnya main lepas tuh dalam arti lepasnya enak gitu. Karena kan kalau ditarik problemnya Barca tuh dia nggak bisa datengin pelatih yang dibayar mahal. Makanya didatengin Xavi buat biar orang-orang nurut aja yang di Barcelona, fans Legend. diem, pemain Ya. diem. Karena Xavi udah bisa dibilang legend gak kayak Arteta. Iya, bener, kalau itu Tapi setuju gua. ternyata kan hasilnya ternyata legend aja nggak cukup. Nah. Kayak gitu, respect aja nggak cukup buat jadi pelatih. Kalau pelatih memang yang harus bisa ngelatih. Iya. Di situ titik poin Xavi mungkin ngomong gitu kayak, ya udahlah emang bener ternyata dia kan udah tekanan udah banyak, gue ngumumin diri aja gitu kan. Karena kalau gue ngumumin main pada lepas gitu kan. Makanya besok-besok lawan Napoli ya beneran ya kayak saya pecat sekarang aja kayak gitu-gitu kali. habis pertandingan ini saya mau berhenti gitu. Nah, biar Menang main dong. kayak, oh saatnya guys. Iya gitu, Ayo, guys. makin menunjukkan. Gitu. Cuma kalau dari sisi permainan ya itu kayak ini udah mulai jadi Christensen di defense midfield dia udah mulai jadi, udah bisa main sama Gundo, ada penalti meleset tapi ya udahlah tetap ada gol juga. Akhirnya Lamine Yamal golnya tuh gol-gol Messi. Dia tuh tahu kalau dia nendang kenceng, Lamine Yamal tahu kalau dia nendang kenceng bolanya agak susah arahnya. Dia ngakalinnya ditaruh di jarak yang terjauh dari kiper. Itu udah bener-bener kayak lu udah Madiun gitu ya. Paling jauh mah dari kiper. Iya dari gawang. Dari Main di Olimpik. Dia nendangnya Ke Madiun. ke daerah Cepu. Ada minyak tuh. Keren Gorontalo. Nah, itu dia cuma kan Lamine Yamal ada tackle keras ke Lamine Yamal tapi udah dikonfirmasi nggak apa-apa. Nggak apa. Terus Rapinya diganti, ditarik. Orang bilang Rapinya cedera, tapi konfirmasi lagi kalau Rapinya itu nggak cedera. Tapi Itu kan bukan. Kesel gue kayak kenapa nggak cedera dia. Kalau Rapinya Iya. kayak gitu. Sama itulah ketika mulai deg-degan lagi pas Oriol Romeu masuk. Oriol Romeu Iya, masuk. iya. Mas gue gini, kalau lu main yang pemain baru nih yang muncul kayak terus posisinya di tengah. Misalnya biar jadi keren tuh kayak gabungan dari semuanya kan. Kayak ketenangannya tenangan Busquets, passingnya passing Xavi, gocekan Iniesta. Kalau bisa ambilnya yang bagusnya. Kan dia Oriol Romeu, yang diambil yang jeleknya. Leletnya lelet Busquets. Body ball Xavi. Kayak gitu. Kok lu ngambil yang jelek-jeleknya? Itu sih yang gue sayang dari benchnya Barcelona tuh tidak terlalu memadai. Jadi kalau mau nularin juga salah. Iya, Jadi negatif ya. harusnya kan dicampur. Iya. Tapi itu poin jadi tadi beda 5, akhirnya beda 8 lagi. Tapi dominasi nggak pertandingan itu? Dominasi, tetap. Walaupun cuma 1-0. tetap dominasi. Dominasi mah bola pasti, atau Tapi dominasi Mallorca peluang maksud gitu? gue emang. Iya. Mallorca emang 15 sih berarti? Iya, belasan dia. 14, pasti 15. Dan Bogot tuh stadionnya. Hah? Mayora. Omang, Jakbar. Ada Mayora Jakbar. Iya, dan Ya, Bogot. itulah. Cuma kalau masalah ngejar nggak ngejar, gue ngelihat kayak Barcelona nih agak susah buat ngejar Madrid. Tapi peringkat 2 mah ketaker. Peringkat 2 ketakar. Tapi gue masih bisa berani mengatakan kalau
penentuan tetap ada di El Clasico nanti. Maksudnya penentuan berjuang lagi apa enggak? Iya, berjuang lagi apa enggak? Kalau Sekarang berapa sih Barcelona beda? menang 8. Emang Masih harus pede kalah 2 kali dan seri Sekali. 3. Ya, seri. Iya, sekali. Ya, seri sekali. Ya, kalau itu Barcelonanya konsisten atau Nah, itu kan Madrid kalah 2 kali, seri sekali. Barcelona menang terus Nah, harusnya gitu. Kalau emang Barcelona sampai El Clasico ini masih menang terus, itu masih pede tuh, ngejarnya tuh. Tapi kan ini Barcelona membagi konsentrasi dengan Champions League karena kan menang lawan Napoli kan. Akan menang nih kan. Ini bakal main nih. Napoli anjir. Rabu dini hari. Iya, ketemu Osimhen, ketemu. Nah, Ya gue nggak tahu, tergantung line up-nya Xavi sih itu. Kalau line up-nya salah mah. Romeo juga. Romeo ditaruh di tengah sih. Udahlah. Baby Romeo. Nah, terakhir. Makanya jadi kalau ternyata line up jelek dan akhirnya kalah ya mungkin fokus La Liga, Pip. Iya itu jangan. Maksud gua boleh fokus ke Liga Champions tapi biar jaraknya jauh, maksudnya nggak cuma kalah di sini. Kalau mau kalah nggak apa-apa tapi jangan di 16 besar. Biar duitnya juga banyak. Ada bonusnya kan makin gede. Jangan kalahnya sama Napoli lah. Tapi mental mengejar tuh lebih punya terpacu gitu dibanding Di atas gitu. Jadi dia nothing tulus, yang penting setiap pertandingannya dia harus menang. Ntar lama-lama kan yang kepleset, yang takutan kan yang di atas. Yang tegang emang yang atas kan. Sebenarnya Madrid pas main tanpa Bellingham, lu nonton juga kan agak beda tuh. Sama Madrid, gue ngerasa kayak lagi diganggu konsentrasi tentang mentalnya, tentang lagi dikejar Barsanya itu juga sedikit ngaruh. Ancelotti juga terganggu tuh, mau dituntut. Nice, ya kayak gitu. Nice. Kok nice. Konten. Itu dia. Nice, itu dia. Vini, dia kurang jago apa gitu. Yeah. Cuma karena kayak lagi banyak tekanan atau kayak sorak-sorak penonton dan dia ngerespon itu yang harusnya nggak perlu direspon, menghabiskan energinya sendiri. Betul. Kelihatan ngaruh men, nggak selari-lari, nggak selincah dulu gitu, lebih santai gitu kan. Bahkan ketika dikasarin ngelawannya kayak. Sama ini sih menurut gue tuh, Madrid tuh ketolong menurut gue ya kemarin tuh. Karena udah 1-0 duluan. Iya, sama Celta Vigo-nya males kayaknya. Iya, maksudnya nggak ada. Males, Benitez-nya aja nggak semangat. Nggak terlalu effort. Benitez ya? Melawan juga gitu. Cuma udah ketolong 1-0, kalau misalnya deadlock 0-0 terus, nah itu masih agak ada peluang-peluang dan frustasi juga kan. Iya, pas udah 1-0 kan mestinya ngejar gol, Celtanya nggak terlalu mau gitu ngerasanya ya. Nah pas yang udah apa sih corner itu yang Rudiger ya? Iya. Yang Rudiger golin, ya gue pikir kelar sih. Bunuh diri kan? Iya, akhirnya dihitungnya bunuh diri. Rudiger, terus habis itu ada crossing, terus dibelokin juga bunuh diri, sama reguler akhirnya. Iya, maksud gue sebenarnya pas udah 2-0 tuh Celta udah kalah nih, gitu. Sebenarnya dari main 1-0 juga kayak lembek banget, Jer. Iya, Kayak nggak ada niat. Iya, itu. Imbang. Kan semangatnya lawan Barcelona doang. Iya. Iago Aspas. Kemarin Iago Aspas disorot terus. Kan gue kayak, mana sih kata Apik jago, mana sih? Iago Aspas, golin terus, mana ini Iago Aspas? Ternyata salah lawan. Kalau Madrid, jadi emang masih susah dilewati ya. Karena Madridnya juga menang kan. Girona juga menang. Tapi lambat laun turun sih Girona ketiga sih kalau menurut gua. Yang susah juga dilewati adalah Inter Milan. Udah kasih aja itu Kan Bolonya udah 1-0 kemarin. Scudetto udah karena 16 poin bedanya sama Milan. Gila, kepleset juga. Juve kepleset. Jadi kayak kemarin itu kan lawannya juga Bolonya tim yang lagi bagus juga tuh. Yang kemarin juga menguasai pertandingan, terus digempur terus gitu. Dan ciri-ciri tim yang mau juara tuh siapa aja bisa cetak gol. Kan kemarin Bisek tuh yang nyetak gol kan. Pemain cadangannya. Namanya. Nggak apa-apa nama orang. Nggak orientasinya bukan. Bisex juga bisa. Iya benar juga dong. Kaget gue. Gue juga kaget. Karena gue tahu pertandingannya gue nggak kaget. Gue pikir kan hidungnya. Bisek. Aduh. Ya itu tadi kayak Bisek memang akhirnya Inter bisa clean sheet terus 18 clean sheet musim ini gitu, dan udahlah kasih aja satu putaran gitu untuk Inter kalau menurut gua. Udah pasti 2 dong ini. Udah pasti. Hah? 2 putaran dong ini pasti. Maksudnya? Karena? Ya kan ini putaran kedua Serie A udah. Oh iya. Nah 16 poin what do you expect lah? Iya jauh udah. Jauh. Karena gini, menurut gua bukan cuma Internya aja konsisten. Toh itu ngalahinnya tim ya rival lah, walaupun bukan rival perebutan juara, tapi kayak 4 besar mah. 4 besar UCL. Rival, iya. Tim lain juga kepleset. Oke, Milan menang. Juve. Iya. Juve lawan Atalanta sebenarnya udah 1-0. Tapi Atalanta juga kan peringkat 5, maksudnya bagus-bagus iya juga. Iya sih, cuma maksudnya dia udah semangat comeback loh. Udah 1-0 Atalanta, dibalas 2. Gue udah pikir comeback nih kayaknya, comeback nih. Vlahovic nggak main tuh. Enggak ternyata. Vlahovic nggak main. Jadi terus Juve-nya juga nggak
Tapi Juve tuh mirip-mirip sama MU gue lihat karena apanya? Main pragmatis, terus juga mereka tuh benar-benar fokus ke bertahan terus transisi nyerang gitu. Dan ketika mereka udah unggul, mereka nurunin intensitas serangan, nggak bisa ngontrol pertandingan untuk kill the game. Itu masalahnya. Jadi kebobolan, ritme hilang. Iya, dan Atalanta si Koop Meiners ya, dua 2 gol. Itu kan lagi disorot Inter juga, ya? karena memang dia big game player. Lawan Milan juga ngegolin, lawan Juve ngegolin, lawan Inter juga ngegolin. Jadi memang Atalanta layak juga sih dapat poin kalau ngelihat cara mainnya kemarin. Ya, maksudnya Juve sama Milan paling ini ya, ketat di perebutan peringkat 2 dah. Dan Juve juga kayak udahlah, gue udah target kan 4 besar. Ya udah gue mendekat sama peringkat 4 aja, jangan mendekat sama peringkat 1 gitu. Nah, malah mau turun. Malah turun biar bukan mau kalau menang kan mendekat ke peringkat 1. Allegri targetnya kan peringkat 4. Jadi kalah supaya mendekat ke 4 besar. Karena kalau achievement-nya lebih biasanya KPI-nya dinaikin. Kalau perusahaan kan gitu. Wah, lo bisa nih dapat lebih gitu. Nah, sekarang udah biasa-biasa aja lah. Iya, Allegri kan. Yang penting masuk champion, Pak. Nah, Barcelona targetnya berarti ya kalau Xavi gitu ya? Maksudnya? Enggak, kalau maksudnya Arsenal kan ya sekarang total contender lah target. Maksudnya kalau Barcelona dari manajemen lu tau gak sih? Ke Xavi sebelum dia cabut gitu. Kan Allegri kan 4 besar. Jadi maksudnya ya kalau emang mentalitasnya segitu doang, ya udah mau gimana. Fansnya juga ngerasa ya manajemennya target kayak gitu kayak Arsenal dulu. Waktu bangun Emirates kan butuh banyak duit, jual-jual pemain. Kan target ke Wenger gitu. Lu yang penting lolosin Arsenal ke Champions setiap musim supaya duitnya masuk. Ya kan? Supaya buat kita bayar utang ini tuh. Ya Wenger mencapai target itu. Walaupun akhirnya asli kalau lepas dan Van Persie lepas karena nih tim gak ada target juara. Ya emang Arsenal saat itu begitu. Yang penting balik modal dulu. Nah, Barca era Xavi ini kan utangnya banyak juga. Iya, utangnya banyak dan sebenarnya krisis kan bukan cuma dari eranya Xavi, dari pelatih-pelatih sebelumnya juga udah krisis gitu kan. Dan sebenarnya Xavi ini kayak jembatan menuju ke Barcelona yang Barcelonanya sebenarnya kayak gitu dia. Cuma kalau ditanya tentang achievement-nya apa, targetnya itu emang awalnya juara, cuman kalau dari sekarang yang dilihat dengan kualitas pemain yang ada, dengan posisi dan Madrid rival-rivalnya yang ada sekarang, targetnya adalah berjuang sampai akhir. Ini baru quick out. Baru quick out. Atau targetnya ini aja, yang penting Lamine Yamal nggak cedera. Kalau diforsir terus. Iya. Sampai real count beneran nanti nih, ambil Klasiko gimana? Iya, kayak Klasiko tuh kayaknya penentuannya tuh. Iya. Tapi banding nggak kalau misalnya kalah di El Clasico? Banding sih hak angket La Liga nggak? Aduh, hak angket enggak, cuma kayaknya demo di KPU sono deh. Komisi Katalan punya uang. KPU kemana-mana. Nah, kan enggak. Ya udah itu targetnya. Liga Champions sejauh mungkin. Kayaknya Xavi juga nggak berani ngomong target. Begini. Nggak, tapi kalau fans, maksud gua lu mewakili fans Barcelona harapan aja. Dong berarti bukan target kalau fans. Harapan. Oh iya, kalau harapan juara dong. Nggak, maksudnya dengan realistis. Maksud gua kan kayak kalau dulu gua Arsenal yang penting 4 besar ya mau dibully ya, tapi kalau tahu keadaan Arsenal ya emang begitu. Maksud gua kayak doang itu. Enggak, MU coba target apa misalnya lu harapan juara? Nggak mungkin lah. Harapan kalau berharap mah ya juara ini. Kalau dari nol dari awal itu pasti harapan juara dong. Enggak, ini sekarang misalnya. Oh iya, kalau sekarang nggak mungkin dong. Ya makanya kan gue nanya dia sekarang. Gue nanya dia. Dia masih ada harapan. Dia masih ada harapan juara. Harapan champion masih ada. MU kan semua tim masih 50-50. Secara realistis lu, oke, juara. Kalau Liga Champions? Ya terserah, Champion La Liga. Harusnya Liga Champions sih jangan kalah di sekarang aja lah. Semifinal lah minimal ya. Semifinal tuh udah maksimal banget. Udah maksimal. Semifinal. Jadi perempat apa semifinal. Semifinal tuh udah achievement buat Xavi ya, melepaskan dengan ikhlas. Oke lah, kepala tegap. Kalau perempat final ketemu City, ya udah. Enggak kan pertandingan ketemu City. Iya kan? Tapi menang apa kalah? Maksudnya? Enggak, pertandingan nih kalau menang habis itu kalah. Enggak, misalnya Napoli, lolos dari Napoli. Barca ketemu City. Yang berat aja City. Kalau Madrid kan lu pasti bisa menang nih. Gua kasih Madrid, gua kasih City. Ya udah kalah. Udah habis itu. Jadi tergantung undian. Iya kan. Target lu tergantung undian. Oh. Iya. Ya? Udah itu aja. Mungkin ngucapin selamat. Karena ini Begitu Layang adalah hari pertama puasa dan mungkin lo nontonnya sambil buka puasa. Iya, kan diuploadnya sore-sore. Nah, itu dia. Kami dari Takal Bebas mengucapkan
Selamat menunaikan ibadah puasa. Puasa. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Ya. Ucapan terutama sering banget kan. Yang kita- disengaja sih. Iya, disengaja. Sengaja kan emang. Sengaja kita memang mohon dimaafkan dan mohon di-share ke teman-teman kalian lah. Ya, tolonglah please ya kan. Tolonglah. Kan biar ada ini kita ada apa ya? Gairah. Katanya kan berbagi di bulan Ramadan. Oh iya. Kita berbagi Viewers. kelucuan, Iya, viewers iya. gitu ke kita gitu. Iya, karena kita ada acara-acara yang dulu kita siapkan. Di Kalau kemarin spesial Ramadan. Iya, Spesial karena kan lu Ramadan. bilang kemarin ada yang komen-komen kan gini dong bagus ruang ganti kita. Nah, Ruang ganti kita udah banking juga, kita udah siap Beberapa mengeluarkan bintang juga tamu. nanti mungkin kalau kita nggak bisa siaran berarti mungkin di lebaran tuh keluar tuh. Iya, Kalau ganti Lebaran. banking kita atau gimana dan kita mau bikin acara off air. Ya, ditunggu aja di sosial media kita, di WhatsApp grup kita. Kalau misalnya belum, langsung DM aja ke Itu sosial media dia. kita. Terima kasih karena kita persiapan taraweh. Kita. Istri kita. Istri-istri Ya, kalian. itu dia. Dan kita Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ketemu lagi di episode selanjutnya dari Tackle Bebas.